Dalam satu napas dia menjauh, namun di napas berikutnya dia kembali memberi perhatian yang cukup untuk membuat Anda tidak bisa berpaling. Dan disinilah Anda mulai ragu. Apakah Anda salah membaca tanda? Apakah dia sekadar bermain-main atau sebenarnya menyimpan sesuatu? Haruskah Anda menunggu atau justru melepaskan? Kebingungan ini tidak jarang menelan waktu dan harga diri Anda. Anda mulai memutar ulang percakapan, membayangkan skenario yang mungkin, berharap bahwa dengan sedikit lebih banyak kesabaran, segalanya akan berubah. Tapi hati Anda bukan tempat parkir sementara bagi seseorang yang belum siap menetap. Hidup Anda tidak seharusnya tertahan oleh orang yang masih bimbang, dan emosi Anda tidak boleh menjadi ladang percobaan bagi cinta yang setengah jalan. Ini bukan tentang menjadi keras atau bermain permainan. Ini tentang menjadi jelas, tentang tahu apa yang Anda inginkan dan tidak menerima setengah-setengah dari siapapun. Jika seseorang tidak bisa memberi kepastian, jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam teka-teki. Cinta yang tulus tidak membingungkan. Ia tidak membuat Anda menebak-nebak. Ia tidak hadir dalam bentuk perhatian setitik dan pergi saat Anda mulai berharap. Jadi jika Anda menemukan diri Anda berada dalam situasi ini, tarik napas dalam. Lihat dengan jernih, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar tentang cinta, atau hanya tentang seseorang yang menikmati dikagumi tanpa pernah berniat memberi hati? Dan saat jawaban itu muncul, pilihlah diri Anda, karena Anda layak menjadi pilihan, bukan sekadar kemungkinan. Anda layak mendapat cinta yang utuh, bukan sinyal yang saling bertabrakan. Anda layak mendapatkan damai, bukan kebingungan yang menyiksa, selalu. Nomor 1, lihatlah ketertarikan palsu apa adanya. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda harus berhenti bertanya, apakah seseorang benar-benar peduli, dan mulai melihat kenyataan dari cara mereka memperlakukan Anda. Mungkin dia berkata dia tak ingin hubungan, namun mengirimi Anda pesan saat malam sudah larut. Mungkin dia menyebut Anda luar biasa, tak ingin kehilangan Anda, tapi tetap berkencan dengan orang lain, menghilang tanpa kabar, atau hanya muncul ketika hidupnya sedang kosong. Mungkin dia sudah menolak Anda, namun tetap memuji, tetap menggoda, tetap bermain api ketika tahu Anda masih menyimpan nyala. Dan di sanalah Anda berdiri di antara kata dan tindakan, tersesat dalam zona abu-abu yang membuat hati Anda gamang. Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah aku terlalu sensitif? Apakah ini tanda? Haruskah aku bertahan sedikit lebih lama? Tapi di balik semua itu, suara hati kecil Anda mulai berbisik. Ini bukan cinta. Ini bukan kejelasan. Ini adalah kebingungan yang dibungkus dengan perhatian sementara. Dan seperti kata Marcus Aurelius, if someone can prove me wrong and show me my mistake in any thought or action, I shall gladly change. I seek the truth, which never harmed anyone. The harm is to persist in one's own self-deception. Mungkin inilah saatnya Anda berhenti menipu diri sendiri. Karena perhatian bukan selalu kasih sayang. Terkadang itu hanya keegoisan yang membungkus dirinya dalam bentuk manis. Terkadang seseorang tidak mencintai Anda. Mereka hanya menyukai kenyamanan yang Anda berikan. Anda menjadi jaring pengaman, pelipur lara, cadangan emosional yang mereka panggil saat sunyi tiba. Dan Anda pun menunggu, berharap, menggantungkan emosi pada sesuatu yang tak pernah jelas bentuknya. Namun seorang jiwa yang tenang tidak tinggal di tengah badai seperti itu. Stoik mengajarkan bahwa Anda tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, hanya bagaimana Anda meresponsnya. Seperti kata Epictetus, kita menderita bukan dari peristiwa dalam kehidupan kita, tetapi dari pendapat kita tentang mereka. Maka berhentilah memberi makna pada hal yang tak layak diberi makna. Lihatlah dengan jernih, tanpa benci, tanpa dendam, hanya kejujuran. Tanya pada diri Anda, apakah kata-katanya sejalan dengan tindakannya? Apakah dia memberi Anda kedamaian atau justru mencuri ketenangan Anda? Karena kedamaian ataraksia tidak bisa hidup berdampingan dengan seseorang yang membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda sendiri. Ingatlah, Anda tidak bertugas meyakinkan seseorang untuk memilih Anda. Anda bertugas memilih diri Anda sendiri ketika orang lain tidak bisa melihat nilainya. Dalam keheningan dan ketegasan itu, kekuatan sejati Anda tumbuh. Lihatlah ketertarikan palsu apa adanya.
Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kewaspadaan. Bukan dengan luka, tapi dengan kejelasan. Itulah awalnya. Dan dari titik itu, Anda kembali menjadi penguasa atas hidup Anda. Nomor 2, diagnosa masalah tanpa bertanya padanya. Ada keheningan tertentu yang menyakitkan, bukan karena sunyinya, tetapi karena suara-suara yang tidak pernah diucapkan. Anda mungkin pernah duduk dengan ponsel di tangan, jempol menggantung di atas layar, menimbang apakah harus bertanya padanya. Apa yang sebenarnya kau rasakan? Mengapa kau bersikap seperti itu? Anda ingin tahu, Anda ingin penjelasan, Anda butuh kejelasan agar bisa melepaskan atau bertahan. Tapi dalam upaya mencari jawaban darinya, tanpa sadar Anda mengabaikan jawaban yang sudah ada di depan mata, sikapnya. Dan itulah awal dari kehilangan kendali. Anda memindahkan kekuatan dari tangan Anda ke tangannya. Anda menunggu orang lain menyimpulkan cerita yang seharusnya Anda sendiri yang tutup babnya. Anda menahan napas, berharap seseorang yang telah menunjukkan ketidaktertarikannya akan tiba-tiba memberi Anda makna dan arah. Tapi seperti kata Epictetus, ketika seseorang benar-benar terbenam dalam kehidupan, mereka tidak perlu mencari persetujuan dari luar diri mereka sendiri. Dan ini adalah momen Anda untuk kembali mengakar. Faktanya sederhana, Anda tidak perlu bertanya padanya. Anda hanya perlu melihat. Ketika seseorang berkata ingin berteman, namun tetap mencari Anda larut malam, tetap mengirim selfie, tetap memancing perhatian Anda, itu bukan cinta, itu bukan niat baik, itu adalah kebingungan, atau lebih buruk, pengendalian halus. Anda bukan tempat untuk seseorang menumpahkan kekacauan emosionalnya dan kemudian pergi tanpa tanggung jawab. Anda bukan selimut sementara saat dingin datang, lalu dilipat dan disimpan kembali saat matahari bersinar. Dia mungkin sendiri tidak jahat, mungkin dia bahkan tulus dalam ketidaktahuannya. Tapi bukan itu intinya. Yang penting adalah dampaknya terhadap Anda. Setiap kali dia menarik dan mendorong, Anda mulai mempertanyakan harga diri Anda. Setiap kali dia hadir lalu menghilang, Anda menunda langkah Anda. Dan disitulah konflik batin muncul. Hati Anda berkata, mungkin, tetapi logika Anda berkata, tidak. Intuisi Anda telah berbicara lama sebelum mulut Anda bertanya, tapi Anda memilih untuk menundanya. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa kita tidak menderita karena apa yang terjadi, tapi karena penilaian kita terhadapnya. Seneca pernah menulis, kita menderita lebih dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan memang benar, rasa sakit Anda bukan hanya berasal dari penolakannya, tetapi dari harapan yang terus Anda pertahankan, meski semua bukti mengatakan sebaliknya. Jika dia berkata, saya tidak siap, atau saya hanya ingin berteman, anggap itu sebagai kata akhir. Apapun yang terjadi setelahnya hanyalah noise, umpan emosi yang membuat Anda diam di tempat. Anda tidak perlu klarifikasi, Anda hanya perlu keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang yang menarik hati Anda akan membawa kebaikan bagi jiwa Anda. Ini bukan tentang menjadi pahit, ini tentang menjadi sadar, tentang menilai situasi secara objektif, seperti seorang pelaut membaca arah angin. Anda tak bisa mengendalikan angin, tapi Anda bisa mengendalikan arah layar. Dan jika arah angin selalu membawa Anda menjauh dari ketenangan, maka mungkin sudah waktunya Anda ubah haluan. Tanyakan pada diri sendiri, bukan pada dia. Mengapa saya masih bertahan? Mengapa saya butuh orang ini untuk mengakui keberhargaan saya? Mengapa saya membuat alasan untuk perilaku yang tidak konsisten, yang jika dilakukan oleh orang lain, mungkin sudah saya tinggalkan sejak lama? Dan dalam kejujuran itu, Anda akan menemukan kekuatan. Karena seperti kata Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Mendiagnosa masalah bukan berarti memahami dirinya. Itu berarti memahami diri Anda. Memahami pola yang membuat Anda terjebak. Memahami luka lama yang membuat Anda bertahan, walau tahu Anda sedang dilukai. Memahami bahwa kadang hal paling penuh cinta yang bisa Anda lakukan adalah melepaskan. Jangan tunggu kejelasan darinya. Tunjukkan kejelasan itu kepada diri Anda sendiri. Lihat perilakunya seperti Anda melihat cuaca. Tidak untuk dinilai, tapi untuk dipahami dan disesuaikan. Jika terus-menerus hujan,
Anda tak akan bertanya kenapa. Anda akan mencari atap. Jadi berhentilah memohon jawaban dari seseorang yang bahkan belum memutuskan ingin menjawab. Anda sudah tahu kebenarannya. Dan saat Anda mulai berdiri atas kebenaran itu, tanpa drama, tanpa marah, tanpa harap kosong, di sanalah ketenangan Anda tumbuh. Ataraksia, kedamaian yang tidak tergantung pada orang lain. Fokus pada satu hal, Anda. Yang bisa Anda kendalikan, yang bisa Anda bimbing. Itulah titik baliknya. Dan dari titik ini, Anda tidak lagi tersesat dalam tanya. Anda mulai melangkah, mantap, jelas, dan merdeka. Nomor 3, langkah kekuatan. Mengapa diam bisa menjadi pilihan terbaik? Ada saatnya kata-kata menjadi tak berguna. Anda telah mencoba menjelaskan, mencoba memahami, mencoba bertahan dalam percakapan yang selalu menggantung di antara harapan dan penolakan. Dan di titik itulah, ketika semuanya menjadi samar dan Anda merasa seperti hanyut dalam arus yang bukan Anda yang buat, datang satu langkah sederhana namun dahsyat. Diam. Bukan menghilang karena marah. Bukan menyepi dalam kesedihan. Tapi diam yang sadar. Diam yang penuh makna. Diam yang berkata tanpa suara, aku tidak lagi ingin bermain dalam permainan yang tidak jujur ini. Karena dalam keheningan itu, Anda mengambil kembali kendali. Di dalam hati Anda mungkin bergolak. Ada keinginan untuk bertanya sekali lagi, untuk memastikan. Ada dorongan untuk mengirim pesan terakhir, tanda bahwa Anda masih ada, bahwa Anda belum sepenuhnya menyerah. Tapi di sanalah ujian sejatinya. Disitulah kedewasaan diuji. Seperti kata Epictetus, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Dan dalam momen ini, Anda memilih menjadi seseorang yang tidak mengejar kejelasan dari orang yang sudah menunjukkan kebingungannya. Diam adalah bentuk kekuatan yang halus. Ini bukan tentang mengendalikan dia, ini tentang mengendalikan diri Anda. Ini tentang memilih ketenangan daripada kegelisahan, memilih martabat daripada desakan, memilih ruang daripada ketergantungan. Selama ini Anda mungkin menjadi orang yang selalu tersedia, seseorang yang membalas cepat, yang hadir tanpa diminta, yang menjadi tempat pelarian emosionalnya ketika dunianya tak stabil. Tapi saat Anda berhenti menjawab, saat Anda berhenti tampil di layar notifikasinya, ada kekosongan. Dan kekosongan itu berbicara lebih keras dari ribuan kata. Anda menciptakan misteri bukan karena ingin bermain permainan, tapi karena Anda telah lelah menjadi seseorang yang mudah ditebak. Anda membiarkan diri Anda menjadi tanda tanya di pikirannya, bukan karena ingin mengguncangnya, tetapi karena Anda sedang kembali menemukan siapa Anda ketika tidak terikat pada validasi orang lain. Dan inilah kenyataannya. Sebagian orang hanya menyadari nilai sesuatu ketika kehadiran itu menghilang. Selama Anda terus ada, mereka tak sempat merindukan Anda. Tapi begitu Anda diam, ketidakhadiran Anda menjadi gema yang sunyi namun menusuk. Namun ingat, ini bukan tentang membuat dia kembali. Diam bukanlah strategi untuk memanipulasi. Ini adalah ritual perpisahan batin, cara Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda tak akan lagi bersandar pada harapan semu. Ini adalah ruang yang Anda beri untuk diri sendiri, agar emosi Anda kembali teratur, agar Anda bisa memandang situasi dari atas bukit, bukan dari tengah pusaran. Seneca pernah berkata, "It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it." Dan berdiam diri, dalam konteks ini, adalah keputusan untuk berhenti membuang waktu pada seseorang yang belum siap menerima keberadaan Anda sepenuhnya. Anda tidak bisa mengubah dia, Anda tidak bisa memaksa kejelasan. Yang bisa Anda lakukan adalah memilih, tetap tergantung atau melangkah keluar dari lingkaran. Dalam diam, Anda belajar bahwa cinta yang tulus tidak pernah perlu dipaksakan. Perhatian yang nyata tidak pernah muncul karena Anda mengejar. Dan ketertarikan yang sejati tidak pernah lahir dari rasa bersalah atau kebingungan. Dia memurnikan. Ia menyingkirkan reaksi dan menyisakan yang esensial. Ia memberi Anda ruang untuk kembali ke pusat ketenangan, ataraksia, di mana tidak ada satu orang pun yang memegang kendali atas ketenangan batin Anda. Tidak dia, tidak pesan-pesannya, tidak sikap ambigu yang membuat Anda bertanya-tanya. Hanya Anda dan kedamaian Anda. Marcus Aurelius menulis,
Sekarang dimanapun Anda pergi adalah lebih damai, lebih bebas dari gangguan, daripada jiwa Anda sendiri. Maka, jadikanlah diam Anda sebagai pintu menuju tempat itu. Jiwa Anda yang tenang. Diam yang bukan pelarian, tapi kehadiran penuh terhadap apa yang penting. Diam yang bukan dendam, tapi penolakan terhadap kebisingan emosional yang tak memberi arah. Dan ketika Anda memilih diam bukan karena kalah, tapi karena Anda memilih untuk menang dengan cara Anda sendiri, itulah momen Anda menjadi utuh kembali. Bukan sebagai seseorang yang ditolak, bukan sebagai seseorang yang menggantung, tetapi sebagai seseorang yang berjalan keluar dari kabut dengan kepala tegak, langkah mantap, dan hati yang kembali berdenyut dalam ritme yang miliknya sendiri. Penegasan, saya tidak harus menjelaskan kepergian saya kepada siapapun yang tidak menghargai kehadiran saya. Diam saya bukan kekalahan, tapi pernyataan akan harga diri saya. Saya tidak dikendalikan oleh ketidakkonsistenan orang lain. Saya memilih tenang, saya memilih damai, saya memilih saya. Nomor 4, detoks emosional. Bagaimana melanjutkan tanpa kebencian? Ada luka yang tidak berdarah, tapi tetap terasa. Ada kehilangan yang tidak diiringi air mata, tapi meninggalkan jejak mendalam. Dan seringkali, yang paling menyakitkan bukanlah penolakan itu sendiri, melainkan kemarahan yang muncul setelahnya. Setelah Anda memilih mundur dari hubungan yang membingungkan, setelah Anda memberanikan diri untuk diam dan menjaga jarak, ada emosi lain yang perlahan merayap masuk ke hati Anda. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi yang tenang dan menyala perlahan, seperti bara dalam abu. Ia muncul saat Anda melihat namanya muncul di notifikasi, saat Anda mengingat kembali bagaimana ia membuat Anda merasa cukup satu hari, dan tak terlihat di hari berikutnya. Dan di sanalah Anda mulai bertanya dalam diam, mengapa dia mempermainkan saya? Mengapa dia tidak jujur sejak awal? Apakah saya tidak cukup baik? Anda mulai merangkul keyakinan pahit, bahwa semua wanita atau semua orang adalah sama, bahwa membuka hati adalah kelemahan, dan bahwa dingin adalah satu-satunya perlindungan yang tersisa. Tapi itu bukan kekuatan. Itu adalah luka yang belum sembuh, hanya dibungkus lapisan tipis ego.